Para bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang mulya kangge nglajengaken pengaosan tafsir surah Al-Dukhan ayat 30. Apa sekawan dosa menerangkan tentang bumi dan langit nangis. Kama bakat alaihi musyama wal ardh wa ma kanu mudhari wa laqad najjayna bani Israila minal adabil mahin min fir'auna innahu kana aliyan minal musrifin wa laqad ihtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fatu bi ayatina fatu bi abaina in kuntum shadiqin ahum khairun aw qawmun tubbain aw qawmun tubbain walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ini menjelaskan ayat yang mana Allah memerintahkan gulatan langit dan bumi. Ketika ada orang-orang soleh meninggal, maka bumi dan langit tersebut menangis. Kenapa berulang dengan amale sudah udamale? Bumi yang dulunya diinjak berulang dengan digawe menuju masjid, digawe menuju tempat ibadah. Nah, hari diganti pas wong sing enggak menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kangen bumi ini kangen senang susah ketika ditinggal orang-orang yang terbaiknya. Langit pun begitu. Kenapa? Karena amal kebaikannya selalu naik. Jadi senang langit ini. Jadi Allah menjelaskan tentang surah. Walaqad najjayna, termasuk bumi ketika nampak sedihnya, bahkan ketika Nabi Yahya dibunuh dan ketika Sayyidina Husain dibunuh. Ini tafsir Qurtubi itu dijelaskan langit menjadi merah. Ya kayak apa langit nangis merah? Kayak apa? Kayak matahari tidak nampak tapi ada bentuk merah di atas langit. Ini ulama-ulama tafsir menjelaskan nangisnya langit. Jadi kutip paling parah itu nampak jelas ketika Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Sayyidina Husain dibunuh secara keji atau sebagian langit nangisnya kayak itu. Jadi tafsir menjelaskan ayat. Tapi lihat orang kafir orang ahli maksiat meninggal dan pama bahkan tidak nangis. Malah wis atur mane bumi ini langit ini orang yang langit tidak tahu ini lambat terbaik. Malah guna ini orang penama mati, dan mati dari langit. Kulan panjenengan sampai langit ini gak senang ketika kulan panjenengan dipandang nyawani kali kau. Maka ketika bayi kulan panjenengan lahir orang tertawa, ketika kulan panjenengan masuk meninggal, maka semua makhluk akan menangis. Rasulullah Muhammad. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan murid, menyia-nyiakan hidup yang diberikan yang sangat singkat. Ternyata malah langit dan bumi tidak menghargai. Walaqad najjayna min bani Israila minal adab, dan aku selamatkan Bani Israil dari adab yang sangat hina. Kenapa kau dianggap hina? Karena dibunuhnya anak-anak laki-lakinya dan orang-orang perempuannya dijadikan pelayan secara paksa oleh Raja Fir'aun dan kaum Qibti. Innahu kana aliyan minal muslimin. Sungguh Fir'aun adalah orang yang sombong dan orang yang berlebihan di melampaui melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Gak belum dinasihati. Walaqad ihtarnahum ala ilmin alal alamin, dan aku pilih engkau wahai Musa atau Bani Israil diberi
diberikan ilmu, mengalahkan, meninggalkan orang-orang yang lain. Jadi dipilih secara khusus orang-orang Bani Israil di zamannya. Di zaman itu, wa atainahum minal ayati ma fihi balaghun mubin, dan aku berikan kepada mereka, kata Allah, orang Bani Israil, tanda-tanda kebesarannya. Nopo, nikmat yang besar, yang jelas, termasuk mukjizat, termasuk kesuburan tanahnya, dan dimerdekakan dari perbudakan. Tanah Mesir menjadi luar biasa mewah. Atau saniki Mesir ini atau sanik atau sejak kaum Bani Israil dibebaskan dari perbudakannya Firaun, orang-orang Mesir termasuk dipegang Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi Yusuf meninggal, ini wasiati. Kata apa? Kata jasadnya Nabi Yusuf ini dikubur di tengah-tengah laut. Dikubur di tengah-tengah laut. Ini keistimewaannya. Tafsir diterangkan bukan. Ini wasiat. Nanti kalau seandainya ada seorang nabi dan rasul, oleh Allah diperintahkan untuk menyeberangi lautan Mesir, maka carilah jasad kuburan itu. Di salah tempat itu saya tentang di atas kuburan ini Qurtubi dijelaskan cerita di Nabi Yusuf. Pesan kepada wasiat itu, pesan kepada umatnya, orang-orang kepercayaannya. Ada yang terjadi kaum yang bernama kaum Bani Israil. Ketika Nabi Musa nyebrang ke lautan ini, ada yang berbisik sih menemukan Musa Samir. Di simpan cerita tersurah Toha. Kasih ilim buatan Musa Samiri. Lali. Dek Musa sing kuwi makne ilim. Dek Musa dasani ilim. Sing mari kerjaan. Jadi Musa Samiri termasuk umat Nabi Musa sing telah membuat pedek emas teko emas sing ada di sembah. Jadi aku sing menemukan membisikkan kepada Nabi Musa bahwasanya ada jasad Nabi Yusuf yang dikubur di atas air laut. Ada dipendam, suruh bawa keluar, dikubur di bumi Muqaddas Baitul Palestina. Luar biasa Nabi Yusuf itu, seorang raja, seorang nabi yang diberi keistimewaan mayitnya itu, jasadnya dikubur di peti tengah segoro. Tengah segoro. Saking luar biasa Nabi Yusuf. Nanti wasiatnya nanti kalau ada seorang rasul yang menyeberangi lautan ini, maka silakan bawa wasiatnya Nabi Yusuf. Bawa jasadku ke dataran bumi, mantu dikuburkan di bumi yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Nama saudara Muhammad itu sekilas di ulama tafsir kurang soleh dari cerita. Mengambil ulama tafsir ini macam-macam. Saking sinten sumbernya. Di saking orang-orang ulamanya Bani Israil sinten yang terkenal Zaid bin Abbar, Abdullah bin Salam. Wata ulama-ulama kaum Yahudi, Nasrani yang menceritakan tentang umat-umat Mesir. Dan ternyata semuanya itu kemakmuran itu apa? Jadi kemakmuran itu kalau alam itu kemakmuran, kemewahan, kenapa mawon subur tanai, dunyone akeh nopo apa kata Allah memiliki wa atainahum minal ayati ma fihi balaghun mubin, ujian balaghun mubin. Dikei kemakmuran, kemewahan Mesir subur kayak apa? Itu pemberian dariku merupakan bala mubin ujian, nikmatun dhahiratun, nikmat yang sangat jelas nampak, dan itu semua merupakan ujian. Diuji oleh Allah dengan kemakmuran, apakah dia mampu bersyukur atau tidak. Jadi pas dikei nikmat yang besar. Jadi kuluran panjenengan ojo gagal dikei nikmat karena roto-roto niki menungso dihancurkannya niku gara-gara dikei nikmat besar.
Ketika lepas dari kesulitan, ketika lepas dari krisis, ketika diberikan kebebasan, kemerdekaan, orang barulah. Tapi lek saya dikai kesulitan, sholat istisqa, lek dikai sholat istisqa, istighosa, istighosa pacak kelihatan. Gila hilang istighosa, pacak kelihatan. Krisisnya, wabahnya hilang. Senis masjid bisa tempatnya, pengalunan area, pusat, tempat karaoke. Niki kenapa? Ini jelas ayat tadi. 33. Wa atainahu minal ayati ma fihi bala'un mubin. Musibah. Jadi ujian yang sangat jelas. Nikmat yang sangat nyata diberikan, macam-macam, termasuk makanan yang langsung dari langit. Bumi yang diwariskan kepada kaum Muslim. Pertama yang menguasai Fir'aun dan Kipti. Ketika Fir'aun dan Kipti ditenggelamkan, yang teruskan kaum Bani Israel. Seleksian ketika belum merdeka, orang-orang yang ahli agama mandi. Kalau jalur umur dan para ulama. Jadi merdeka, si paling mandi ini menteri di DPR. Si paling menteri orang-orang pejabat. Mereka ada TNI, Polri, jenderal-jenderalnya lebih mandi kok wong-wong sing berjuang. Kenapa? Karena nampak keduniaannya di sana dititipkan orang-orang pejabat. Inna haula'i la yaqulun. Inna haula'i la yaqulun illa mautatan ula. Kenapa orang-orang tersebut tidak berpaling malah? Ketika diberikan nikmat yang begitu besar, maka orang-orang tersebut berpaling. Inna haula, ternyata orang-orang kafir Makkah itu berkata, in hiya illa mautatan ula. Kematian itu wis gak enek malih. Lek wis mati ya wis mati jare. Maka kenikmatan itu hanya di dunia. Ya saiki iki lak urip, mari mati ya selesai. Wong awak jadi tulang belulang. Sudah kumpul bercampur dengan lemak, bercampur dengan debu, tulang-tulang panjenengan lek wis mati, maka akan menjadi debu. Pertama rumah keluar akan hancur. Meripat sedaya teh. Sing pertama meledos wetenge. Ketika tulang panjenengan siap-siap mulai lemo-lemo. Pesta jadi. Ayo enek pengumuman, enek prasmanan iki wong mangan rawon bersyukur terus uripe. Jadi senang. Jadi senang kenapa? Karena akan makan daging sing nikmat. Sedaya umat pada akan menjadi lebur. Ini keyakinannya orang-orang kafir Quraisy Mekah. Orang-orang yang mengingkari Quran. Kenapa? Karena kehidupan huwa inna haula ila yaqulun in hiya illa mautatuna ula. Dia meyakini tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya disinggung makin. Kata Quran panjenengan ngaji kan mriki mulai dari surah Kahfi datang surah Al-Baqarah itu makin kaifa takfuruna billahi. Surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kok bisa-bisanya engkau ingkar terhadap kehidupan setelah kematian? Padahal awakmu kabeh kata kalian semua adalah orang-orang yang tidak ada. Bulan panjang enggak enek, Pak. Terus moro-moro enek. Manten-manten dari kecil tumbuh besar, moro meninggal mati. Awalnya enggak enek kok iso sampeyan enggak percaya setelah meninggal kok enggak iso urip lagi. Padahal awalnya enggak enek. Jadi kisah-kisah mangke tentang surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Jadi urip kok gak enek orang-orang urip mati dibangkitkan malih. Lah kok gak iso? Wong awale Quran panjenengan gak enek, moro-moro enek terus wis enek diomonno malih kan tambah mudah. Paham ya? Logika ini, logika. Berpikirnya tentang Quran cerdas. Ya, kok iso sampean gak percaya besok setelah meninggal
sangat, gak buat belajar guru di situ kok, gak buat warisan, sembarang ini. Terus jadi wong Arab keturunan Irak, nah niki lek iso dah. Nggih kula piye udah gak kowe teko sinten. Lah kenapa kok gak percaya kalian kata? Jadi ki orang-orang kafir Quraisy Mekah ngomong sejak siang. In hiya illa mautatuna ula. Tadi tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi yang namanya kematian ya mati wis selesai. Banyak mulai pas mati selesai, begitu ruginya berapa. Buk subuh-subuh kesel kayak bukan gaji. Kudu tahajud dan ingin mulya. Lek ingin mulya dunia akhirat tahajud. Mulya di hadapan Allah lagi. Mulya di hadapan Allah. Maka asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kalian ketika engkau bangkit di waktu malam, Allah akan mengangkat kalian menjadi orang-orang yang terpuji. Lahumul busra fid dunya wal akhirah. Jadi pujian penghormatan yang diberi oleh Allah, lahumul busra fid dunya. Orang-orang yang menuju Allah sudah diberikan kegembiraan di dunia dan akhirat. Contoh oleh ulamanya di sholat malam akan menikmati indahnya berbisik munajat kepada Allah. Kira didasari iman, tapi yang didasari nafsu tahajud itu lek enggak oleh kecewa. Paham lagi? Ini targetnya. Bulan panjenengan jadi itu pas lamar, mengirim proposal, anak kate ujian, kate lulusan, sibuk tahajud dan istighosah. Tapi ketika bulan tujuannya adalah akhirat, ridho di Allah, maka bulan panjenengan asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmud, akan tenang, akan diberikan kemuliaan ketika bulan panjenengan mampu melakukan ibadah secara istiqomah menuju Allah. Apa akhirnya lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ujian. Kayak orang soleh disanjung di dunia. Kayak orang soleh diberi keberkahan dunianya. Bulan panjenengan katanya juga bingung. Ini meskipun juga sesuke orang-orang yang memang diberi semua oleh Allah dunia. Tapi minimal bulan panjenengan ingin numpak mobil ono, ingin bayar SPP juga sampai utang. Jadi namanya barokah. Itu yang namanya lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ada kebahagiaan sejak di dunia sudah diberi oleh Allah. Bulan panjang dunianya tidak dipersulit atau hatinya tidak sempit. Dunia kayak gak megah-megah, tapi hatinya gak pernah susah, gak sempit. Nah, itu namanya kebahagiaan dunia sudah dibayar oleh Allah. Tapi di akhirat balasan. Itu nih sekedar nopo bonus ini permulaan DP ini orang-orang mukmin ini lahumul busra fid dunya itu ada hatinya diberi kekayaan. Tenang, enggak ada kedua ya tenang. Tapi ketika perlu Allah, enten orang itu enggak sulit. Kok kadang uang nek kadang diberi kesempitan dunia. Katanya nilai enggak percaya. Katanya nilai ketemu nilai tenir. Ini namanya kebahagiaan dunianya sudah dicapai. Kenapa? Karena dia diuji ngono enggak kembali kepada Allah. Diberi iman tapi imannya tidak difungsi Allah. Paham? Lain ukuran orang dunia, lain ukuran orang mukmin itu bukan kebanyakan harta, bukan berlebihan harta kesenangannya, tapi hatinya diberi kenyamanan. Yang namanya nyaman bukan urusan harta, sing nyetel duwe air pakai sing bingung. Terus Bikiran wis hari Sabtu bingung kate rekreasi nang ndi? Nang Batu wis tuwa. Kate nang ndi? Nang Surabaya wis tuwa. Saking bingung iki. Tinggal dengan orang-orang Eropa saking bingungnya enggak mulai-mulai berlayar ke tengah lautan. Karena enggak ada tujuan hidup. Tapi kalau orang mukmin rekreasinya di mana? Rekreasinya adalah membaca Al-Qur'an. Baru tambah Al-Qur'an tafsir modern. Tambah luas. Kadang keluar angkasa pikiran, sumpah-sumpah mau tafsir, boleh paham. Enggak paham dia ngaji. Kayak waru cerita enik makamnya Nabi Yusuf ketika dikubur di tengah-tengah lautan. Kalau
Ya nopo sengsara Nabi Yusuf ketika dilahirkan di dunia. Sejak kecil sudah dimusuhi dulu. Ya terus dulu musuh persaudaraan. Enggak usah kaget. Keluarganya lagi dimusuhi keluarga. Ya enggak usah kaget. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah kerja. Kata kebetulan dikucing numi keluarga ini. Dikira oleh terus ini warisannya apa gitu. Ada keluarga ini musuhi. Wes Pak, ceritanya Nabi Yusuf jadi katakan. Dijadi pemuda, dilempar, ternyata hidup malah menjadi rah. Itulah kalau sudah diangkat oleh Allah, tilmul kamantasa, wa tu'izzu mantasa, wa tudillu mantasa. Kalau Allah sudah mengangkat, memuliakan seseorang, ya nopo menungso kate ngentek no, enggak ngaruh. Enggak. Cerita Fir'aun bin Nabi Musa ini kayak orang-orang kafir Mekah menggambarkan sebuah kehidupan ini hanya di dunia ini. Karena nopo Abu Jahal wis duwe segalanya. Abu Sufyan sudah duwe segala. Cuma berapa segelintir orang yang nikmat. Seandainya dunia niki minamu, apa urip niki minamu teng dunia niki. Waduh. Begitu ruginya keluar panjenengan jadi karyawannya orang-orang yang tidak tahu masuk ke masjid. Penisu sudah antri kate kerja. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu ibadah diberikan luar biasa hartanya oleh Allah. Sedangkan keluar panjenengan wis ibadah ngaji, wis kerja sing zakat. Kalau seandainya besok gak ini cukup, ngapain zakat? Terus ngapain lebih dengan saudara wis berarti gak ini urusan. Terus nopo Nabi kok soro-soro sih? Ketika mendapatkan harta ghanimah rampasan perang, Nabi tidak pernah mengambil. Seandainya diambil oleh Nabi, tidak sampai kendali langsung dikeluar. Bahkan ada orang yang baru masuk Islam, orang Mekah ketika terjadi perang Hunain. Orang masuk Islam dari Mekah, tinggal di Mekah, diberi unta 100. Sahabat sampai curiga, sampai ini ada gosip di tengah-tengah sahabat Nabi tidak adil. Ada disampaikan Nabi. Kalau orang-orang Mekah pulang ke Mekah bawa unta 100, tapi kalau orang Madinah pulang ke Madinah membawa Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Lebih senang membawa harta atau lebih senang membawa Rasul, kata Nabi. Langsung saja orang-orang Ansor. Dan kebetulan panjenengan lebih mirengatkan ayat 10 ayat 10 sampai. Napa lebih senangnya kan beli 10 juta. Kira-kira ini pilihan 10 isu. Nek sampai dari sholat menjelang langsung oleh duit 10 juta punya rumah. Kalau oleh 10 ayat lalu mirengatkan kayak lebih milih sing pundi kira-kira 10 juta. Macam selasih sahabat Ansor. Lek pengajian saya iso digoleki yamin. Waktu dia bisa enek. Tapi nek duit 10 juta arang-arang kok. Tapi dengan akhirat dengan izin ketemu Rasulullah, izin ketemu ma'an nabiyyin, wasiddiqin, sing sering dibaca ketika sholat rawih. Gak ngepek penting dengan akhirat ketika hati ini sing duwe karakter kedengaran ini. Gede tentunya dibaca terus, baca nomor nafsu ini luar biasa. Tapi orang-orang yang imannya sudah diberi hatinya diberi cahaya oleh Allah, pasti dunia tidak dianggap bodoh. Tidak film. Tinggal di dengan ulama-ulama. Ditawari bermacam-macam fasilitas oleh negara. Tidak. Yono karya Imam Bukhari akan diberikan luar biasa sepenting sesuai pandangannya dengan pemerintah. Tapi karena berlawanan dengan syiar agama, syariat agama, maka ulama-ulama tersebut menolak. Lebih baik di penjara, lebih baik tidak hidup di dunia ketimbang menjual agama. Kenapa? Karena yakin Nabi telah mencontohkan, sahabat telah mencontohkan, dan ulama-ulama syiah telah mencontoh lebih mengorbankan dunianya ketimbang mengorbankan akhirat. Ya bulan panjenengan wis gak usah nyawane Pak dikorban. Waktu nipto dunia ini tidak semuanya, hanya sebagian. Tapi ini kumpulkan wis akeh sing gak kuat. Kenapa? Karena masih ada keyakinan bulan panjenengan teng akhirat itu sing durung yakin.
Sik padha kufan wis kene. Lek wis mati Muhammad gak enek keuripan maneh. Lek wis mati yo mati, wis tulang belulang. Hari disinggung niku sampean kok gak yakin ada kehidupan. Faktu diabaina luar biasa. Faktu diabaina itu sodikin. Lek awakmu pancen bener ada kehidupan setelah kematian, maka buktikan orang-orang tua kami, bapak, nenek moyang, mbah-mbah kami. Buktikan lek awakmu pancen bener. Jadi dikekek uripmu. Jadi dikekek uripmu malih. Jadi mati suruh uripmu mah. Buktine kak nenek moyang kami enggak ada yang kembali sekarang. Jadi dikekek balik ke dunia malih. Jadi kan enggak masuk. Logikanya wong di Allah dijelaskan. Mana kan iki urip teng alam arwah, mari alam arwah alam rahim, mari alam rahim alam dunia, mari dunia alam mari alam barzah alam mahsyar, mari alam mahsyar dunia nama surga neraka siratal mustaqim. Jadi itu surga neraka. Jadi pilihan. Lah kulan panjenengan enggak orang yang enggak memegang ayat Quran, tidak percaya Allah dan Rasulnya, maka enggak percaya diterangkan. Karena logikanya yang dipakai pikiran. Sedangkan alam gaib kulan panjenengan permogaan. Contoh alam ruh. Kalau dengan ada semua dia. Iling kebetulan pas kalau dengan sering dilahirkan tunjuk. Kulan panjenengan di Allah diciptakan sebelum dilahirkan, namun dimasukkan ke rahim. Kalau dengan urip ke alam arwah. Nanti iling kebetulan enek sing iling. Enek sing iling. Kalau dengan pas urip ke alam arwah kan enek sing iling. Matur-matur proses kedua masuk alam rahim. Ayo nanti semua nomor 9 bulan nanti. 9 bulan nanti merasa nomor. Pernah urip 1 menit iling. Pas lahir iling gak enek sing iling. Begitu juga saat di dunia. Ketika masuk alam barzah, urutan panjenengan akan lupa oleh Tuhan. Sampai kira seperti kemarin surah Toha. Dan surah Toha dijelaskan sampai kulit ke alam tubuh kira hari. Ini semua alam sedino sewengi kan. Ini semua 10 hari, alam biru 10 hari. Ini semua mengatakan sangat sebentar. Lupa kenapa? Karena yang dihadapi telah nampak bagaimana susahnya kulit ke alam akbar. Ketika orang yang ditanya saat ini urip ke alam rahim atau baru lani pada lewat meri. Ini sebetulnya lewat alam rahim. Moro-moro betul obatku betul. Gak enak. Dan ini kulan pada dikekek diyakin. Pun mantu-mantu sehingga lanjut nanya ini. Ala-alahu ahum khairun am qaumun tubba. Apakah mereka Bani Nabi atau rajulun soleh atau kaum Tubba ini kaum Bani Israel oleh kita Yaman Tubba ini ada seorang nama gelar raja seperti lek Kaisar untuk Romawi, lek Kisra untuk Persia kayak gitu. Lek Tubba ini bagi raja yang di daerah Yaman. Walladina min qablihim ahlaknahu. Lah kaum Tubba ini siye kate menghancurkan Madinah dan Mekah. Ketika dia ziarah berjalan di Mekah di Madinah ini akan diperangi, akan berharus, akan dijadikan kekuasaannya. Ternyata oleh penasehat hukumnya dilarang. Orang pendeta, orang ahli kitab Taurat, jangan kata-kata. Di sini nanti akan tempat hijrahnya Nabi terakhir. Padahal ini hidup di zaman setelah Nabi Musa 1600 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi urip sebelum Nabi Isa dan hidup setelah zaman Nabi Musa. Tapi uripnya terjaman kerajaan. Sangat luas kerajaan Tubba dan mereka Tubba. Gua Nabiun au rajulun soleh. Ulama tafsir beda pendapat. Tapi dolim kuat. Ada yang mengatakan tafsir untuk binu kaumnya diadab oleh Allah, tapi pemimpinnya tidak. Tubba ini, Raja Tubba ini tidak dicela oleh Allah. Makanya Nabi diriwayatkan oleh Siti Aisyah tidak boleh menghina atau memisui, menghina atau mencela
Tubba, laki-laki soleh yang menjadi raja dia. Jadi sebelum Balqis, sebelum sinten raja-raja itu yang ahum khairun am Tubba, kata orang-orang. Walladzina min qablihim ahlaknahum. Jadi Tubba ini setelah mau menghancurkan Madinah, dinasihati oleh orang-orang ahli kitab, jangan, karena kota ini adalah nanti ada nabi di akhir zaman hijrahnya ke sini. Ada gak jadi dihancurkan. Ampun, matur menuju Mekah. Setelah menuju Mekah, Ka'bah mau dihancurkan. Jangan. Di sini tempatnya Nabi dilahirkan, dan Ka'bah ini adalah merupakan bangunan karya daripada Nabi Ibrahim. Hanya orang Raja Tubba ini menjadi orang soleh. Hari masuk Islam. Terus langsung mengirim surat pesan dengan lagu ini, tafsir modern. Saya adalah orang yang iman kepada Muhammad bin Abdullah yang akan menjadi rasul di akhir zaman. Meskipun saya telah meninggal, karena paham, kalau saya masih hidup bersama engkau, saya akan menjadi orang yang terdepan membela. Tapi kalau seandainya saya meninggal, jangan sampai kami di akhirat besok tidak diberi syafaat. Niki permintaan di dalam suratnya Tubba ayat kita. Ayat 37 nih. Ahum khairun am Tubba, kata Allah. Walladzina min qablihim ahlaknahum, dan orang-orang yang sebelum mereka aku hancurkan. Kata mulai dari Nabi Nuh, innahum kanu mujrimin. Kenapa kok dihancurkan? Karena orang-orang semua itu adalah berbuat dosa, tidak patuh terhadap kitab. Makanya orang yang tidak dekat kepada Quran, orang yang tidak berjalan sesuai Quran, maka orang tersebut telah mendolimi dirinya sendiri. Orang yang tidak berjalan di jalan Quran, orang yang tidak berjalan di jalan Rasulnya, dan orang yang tidak mengikuti ulama Rasul Anbiya, maka orang tersebut telah mendolimi dan menyiksa dirinya sendiri. Otomatis. Kenapa? Innahum kanu mujrimin wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku menciptakan 7 langit 7 bumi, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada perhitungannya, ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi gak ini main-main kan. Bagaimana dikurangan panjenengan? Nyamuk sedoyo niku ini manfaat. Ma khalaqna illa bil haqq. Semuanya ciptaan, baik isinya, yang terdapat dalam 7 langit 7 bumi tersebut, semuanya dengan kekuasaan Allah. Semuanya ini manfaatnya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari manusia kata sing boten enggak mengambil hikmah. Ulah panjenengan kan urip gak tahu mikir. Opo kok diciptakno ini lalat, ini nyamuk. Opo kok diciptakno ini hayawan liyane. Pokoke ulah panjenengan sibuk golek di sini wat. Gak sempat mikir. Coba dipikir. Makanya Sayyidina Ali berulang-ulang. Sayyidina Ali ini ilmiah tenan. Padahal Sayyidina Ali ini tidak diketahui. Sing didahar ini kadang boten enten. Di sini Fatimah untuk di sini Fatimah nggak tahu protes. Sayyidina Ali ini sampai nggak duit. Wes bingung lah kalau belanja mawon di jalan sering kosong. Bahkan ketika Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali ini boten nate dahar malih. Kenapa? Karena khawatir tercampur barang-barang subhan, kata Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini saking alimnya. Sayyidina Ali kalau seandainya saya mengetahui alam malakut, terus surga, penuh neraka, penuh alam aras Allah, tidak akan menambah keimananku. Kenapa? Karena di dunia pun tanda-tanda kebesaran Allah sudah nampak. Bahkan lebih dahsyat daripada bidadari, lebih dahsyat daripada surga neraka, lebih dahsyat daripada aras Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Bayang sekelas nyamuk kecilnya kayak itu bisa hidup, bisa beranak pinak. Coba secara logika. Iso duwe tenaga, ya iso makan, iso duwe anak. Ya dikai rezeki dia, iso terbang. Ada sekecil itu. Makanya itu orang berpikir.
Niki lek boleh berpikir, maka kekuasaan Allah ini luar biasa. Nopo malih memikirkan 7 langit, nopo malih memikirkan 7 bumi. Tapi kalau panjenengan roh, seperti oleh kaplingan selesai. Lek umane duwe tanah 1 hektar langsung dikapling wis hasil tenan wis. Kari nikmati urip. Nah, jadi lali terhadap keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah keluarganya diberikan nikmat oleh Allah. Lali. Pokoknya yang penting lek gak hasil baru sampean protes. Tajud Allah kok gak adil. Niki kalau jadi keluarganya. Dan nek saya dinani boten karena paham akhirat sesuai dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja bermewah-mewahan. Nabi Muhammad hidup di mana dituruni telat lemah kosone kloso teko padahal raja-raja Misra, raja-raja Persia sudah berpesta-pesta dengan kenikmatan dunia. Kenapa kok Nabi tidak mengikuti? Karena Nabi paham bukan di dunia tempat kami bersenang-senang. Ya Quran panjenengan karena setengah melok Nabi, setengah yang melok raja. Alhamdulillah lah. Meskipun Quran panjenengan menikmati dunia, sing penting subuh gak kehilang. Ngaji sing seneng, zakat alhamdulillah sing kami. Tiang nek maringi sedekah sing kompak, nek subuh ngantuk-ngantuk ya pancen bengi ya iso tahajud ada. Sing penting jangan ada ditinggal, kewajiban kalau gak ditinggal, terus menikmati dunia gak masalah. Meskipun sampai buat gak masalah kalau gak ada hisab. Sing penting benci menyesal ya Allah ternyata kebenaran dan tunjuk ni akeh, lek urusane akeh kedolimane akeh tertunjuk, ternyata kepada pasar perbuatan minta kan tidak boleh balik dijelaskan, tapi Quran panjenengan setengah ngajar setengah bahwa saudara tapi hadis lumayan ini kalau sholat istiqam ini pengajian ngaji dengan Quran dan mugi-mugi nikilah sing mampu memudahkan Quran panjenengan meskipun sing kata menikmati kesenangan dunia. Tapi nek saged bae kuwi nek iso ngurangi kata guru dikurangi, kudu kata kata mangan dikurangi, yang poso las Kemis, dan enggak poso Senin Kemis, poso yang murbit 3 hari selama sebulan, yang murbit 13, 14, 15, dan potensial malih, yang ngurangi mangan lah, biasa sedino ping 3, yang mari setunggal, yang potensial bikin kali. Boten tiap kali ping 3 tapi wis gak usah nyemil. Kadang ping 3 sing bakso, soto, dintekno malih. Murah. Kenapa? Karena wis jelas dari Nabi. Siapa orang yang senang makan, senang minum, perutnya kenyang terus di dunia, maka siap-siap ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan maupun nanti telaga atau sulit Pak mau menikmati. Tapi ketika sering berpuasa, sering lapar di dunia, bangkit dari kubur, langsung fasilitas disiapkan oleh Allah. Niki lek mati ini menjadi orang soleh. Tapi lek matinya menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, meninggal langsung keluar dengan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qul inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in yauma la yughni maulan an maulan. Maulan syai'an wala hum yunsharun. Termasuk memiliki ketika Allah menjelaskan, menghukum, mengisos, menghisab antara hambanya di hari kiamat besok. Yang mana yauma la yughni antara satu dengan yang lain, saudara, teman, kafir tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun. Wala hum yunsharun, dan dia tidak mampu ditolong illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Sinten orang-orang yang mampu memberikan pertolongan? Orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Ulama kalau satu ambil. Kenapa? Karena urip pasti terukur. Ulama itu pasti terukur. Malam pasti gawe tahajud. Waktu ini akan digawe dikir. Tidak senang terhadap persidangan dunia. Dianggap biasa dunia. Dianggap
ditafsiri oleh ulama adalah orang-orang soleh, orang yang diberikan ilmu yang manfaat. Enggak patek seneng mangan, enggak patek seneng gulir, enggak patek seneng urusan dunia, waktunya 99% atau minimal 90% untuk nilai akhir. 10 di dunia paling digawe istirahat. Niku mawon sing berkaitan dengan akhir. Keturunannya mikir mikir 24 jam ini kata senang-senang tidak bernilai akhirat atau bernilai akhirat. Kata bundi ini mikir ini. Lek pun masuk lebih kata akhirat berarti keturunannya masuk golongan orang sok. Lek saya kata dunia ini berarti siap-siap benjing akan dimum sengsara kepada itu namanya beban manfaat untuk menjadikan bahan renungan bulan panjenengan. Lek ingin orang dirahmati Allah, maka fokuskan hidupnya bernilai di mata Allah. Meskipun bekerja, niatin bekerja itu kagak Allah. Kayak boleh nafkah itu termasuk fisabilillah. Dikira iso-iso kan pekan itu enggak fisabilillah, dan fisabilillah tapi kayak sholat subuh iye. Apa deh? Kalau kayak jamaah subuh atau nonton melayu tempat. Kenapa? Enggak melayu tempat sabit pabrik, kemudian panjenengan anak enggak makan, anak enggak iso bayar SPP, dan kemudian panjenengan bekerja karena itu. Tapi syaratnya sholat subuh lebih. Syaratnya melayu ini mawon sudah berada di jalan Allah, Tapi lek melayu terus subuh hilang, jadi kinam ini berjalan di jalan setengah yang jelas menghidupkan keluarga, tapi setengah yang lain dia telah melalaikan orang yang mengatur hidup. Nah, duit, monggo bekerja semangat untuk memberikan nafkah kepada keluarga supaya tidak hina, tidak meminta-minta urusan dunianya, tapi jangan sampai meninggalkan akhir. Jamaah subuhien mantu mutan mencelat. Lek pun enek sing didahar, lek pun enek sing dibayar SPP nafkah keluarga, ojo sampai gak ngaji. Kenapa? Karena Quran itulah yang mengangkat derajat keluarga yang abadi. Gak enek pensiun. Dan mungkin keluarga panjenengan kali Allah ditakdir menjadi orang yang istiqomah mencari ilmu Allah. Amin ya rabbal